Baru 2 bulan pacaran sama ceweknya sudah panggil papi mami. Wah! Kelakuannya semua ini. Kau juga bodoh. Cuma modal stiker dikirimi tiap malam, lope-lope. Ih, dia sayang betul sama saya. Apa itu stiker? Stiker. Sudah makan sayang. Emosi saya lihat perempuan dibodoh-bodohi sama laki-laki. Kalau sudah malam video call. Hai sayang, coba lihat bibirmu deh. Keluarin sedikit. Lama-lama dia bilang, anu dong lehernya putih betul. Anak mami kak. Coba lihat dibuka satu kancingnya. Ini semua ini. Cewek, dengar. Kalau terjadi insiden, percaya kamu yang paling rugi. Tanya ini laki-laki semua. Mau ndak dapat istri yang second hand? Sebejat-bejatnya laki-laki, dia tetap cari yang original. Kami laki-laki pasti tetap cari perempuan baik. Pacaran syar'i, mana ada pacaran syar'i? Modal 15.000, dibelikan roti 1, teh botol 1, autan 1 bungkus. Dikasih lagi ini supaya tidak digigit nyamuk. Paling diganggu itu. Tapi coba kalau yang lewat, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, sempit bajunya jalan. Apa kata cowok? Cewek jungkir balik dong. Iya toh? Kadang perempuan saya bingung. Pakai jilbab susah. Dia ikat lehernya 3 lapis. Ada kayak kembang-kembang. Diikat di lehernya. Akhirnya bajunya sempit, roknya juga sempit. Jalannya menderita betul. Dipanggil, iya bu. Beleng-beleng. Coba kalau bayangkan bagaimana repotnya ini tadi seandainya dikejar anjing. Bagaimana bulan? Coba kalau ibu longgar, langsung lari. Iya toh? Ya. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam pak. Bagaimana gurumu ndak bernafsu? Lagi di mana dek? Di kelas aja pak. Lagi ngapain? Ya kerja tugas. Itu mendayu-dayu. Kalau kau ditelepon bapak guru kau tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di kelas. Lagi apa tanya-tanya sih? Ndak macam-macam lagi tuh sama kamu. Iya pak, iya pak, iya pak. Cari muka sama wakil wali kota. Adakah di sini? Oh, mohon maaf. Aduh, saya tidak lihat. Mohon maaf, Pak. Aduh. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? Iya Pak. Coba kalau saya turun, Ustaz selfie, Ustaz selfie, Ustaz selfie, Ustaz. Ulang Ustaz, kabur Ustaz, ulang Ustaz. Dalam hatiku, mukamu yang kabur. Siapa nama kepala sekolah SMA 2? Siapa nama kepala sekolahmu? Astagfirullah. Mana kepala sekolah? Bapak kepala sekolah, bagaimana perasaan bapak tadi? Murid bapak tidak kenal bapak. Bagaimana perasaannya bapak? Ya. Sangat menyedihkan Pak. Oke. Silakan, monggo Pak. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika adik-adik sekalian, ibu bapak guru mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak hadir di tempat ini. Setan berbisik, tidak usah kau datang sekolah, ada maulid, tidak usah kau datang, lebih baik kau izin. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Kada. Setan menggoda lagi. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu bapak yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Ya, bagaimana ibu guru mau dengar ceramah kalau ibu sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Allah karim. Bukan lagi kena godaan setan, dia sudah jadi setan. Ibu-ibu guru yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Kabulkanlah doa hambamu ya Allah. Simpan HP-nya bu ya, bisa. Saya singgah, saya pindah ya, saya tidak bisa kena angin. Ya. Ya. Ibu-ibu simpan HP-nya ya. Cek soundnya dulu, cek. Dek, yang sound itu bassnya dikurangi. Ya, bass kurang. Tidak usah pakai bass. Eho-nya ditutup. Tutup aja eho, tidak usah pakai eho. Treble-nya full naik. Ya, volumenya turunkan dikit. Cek. Coba ibu guru saya tes suara. Tak sengaja lewat ku melihat dihiasi hati bertanya. Oh, berarti memang sudah tua semua di sini. Ini lagu orang tua zaman dulu. Cek. Ayo simpan HP-nya, bisa? Bisa? Supaya adik-adik serius dengar ceramah, ya. Karena kalau ibu rekam pasti tidak serius dengar ceramah. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu bapak yang rekam pasti gambarnya tidak jelas, jauh, suaranya bising. Tapi bagaimana Ustadz? Tuh ada kamera Ustadz bawa dari Makassar. Nah, tapi kau bawa pulang Ustadz, don't worry, nonton YouTube Maulid SMA 2 Banjarmasin. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Loh, kok ibu-ibu ketawa? Kalau ibu follow artis, apa kamu dapat? Apa? Habis saja kuotamu. Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Dia undang kamu ke Jepang. Hai guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys. Ini 1 ekor 3 juta guys. Memang kau dikirimi? Ini adik-adik nih. Kalau kau follow artis, apa kau dapat? Habis amalmu.
Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dia goyanglah kau, ten. Enggak juga kau dikasih pegang. Ini muka-muka semua selebriti semua diikutin. Makanya otakmu sebagian rusak. Hei. Lebih baik kau follow ulama. Kalau kau follow ulama, dapat ilmu, insya Allah ibadahmu sempurna. Kau kemudian amalkan ilmunya, tambah lagi pahalamu. Sudah 2 pahala kau dapat. Kau sebarkan lagi, dapat lagi kau amal jariah. Meskipun kau sudah meninggal, yang kau sebarkan itu masih beredar di medsos, kamu dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Itu yang disebut amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, mulai hari ini follow Instagramnya Dasat Latif 1212 centang biru. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah solat, Allah tidak solat. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, dengar firman Allah. Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Maka tidaklah beradab ketika Anda bersalawat sambil merokok. Salatullah salamullah. Tidak beradab. Tidaklah beradab salawat sambil makan pisang. Tidaklah beradab bersalawat sambil mengobrol. Sallu yusalluna 'alan nabi. Bersalawat engkau dengan sebaik-baik, sempurnakan salawatmu. Bersalawat dengan hikmat. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, kalian mau tahu umatku yang paling pelit, sepelit-pelit umatku di antara kalian, apabila mereka mendengar namaku disebut, dia tidak bersalawat kepadaku. Maka ketika mendengar nama Muhammad, minimal kita lanjutkan sallallahu alaihi. Coba kita bersalawat, bisa? Kita dengar dulu anak lelakinya dulu, yang cowok-cowok ini. Bisa? Ayo salawat coba yuk. Salatullah. Kok lobet? Loyo betul. Sudah sarapan kah? Ulang. Bikin malu-malu kau jadi laki-laki. Ayo keras-keras. Ayo. Salatullah. Nah itu. Ala tohar. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih. Ini sekarang yang cewek-cewek nih. Ayo jangan mau kalah. Ayo yuk selawat sama-sama. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Kau dengar ya, ini tadi bukan keras, ini namanya syahdu. Suara begini yang bikin nafsu kalian semua. Makanya dedek, ding-ding, ading-ading cewek, kalau kau ditelepon sama gurumu, jangan kau goda gurumu. Yang lagi viral sekarang kan? Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam pak. Bagaimana gurumu tidak bernafsu?
Lagi di mana, Dek? Di kelas aja, Pak. Lagi ngapain? Ya kerja tugas. Itu mendayu-dayu. Kalau kau ditelepon bapak guru, kau tegas. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dek? Di kelas. Lagi apa tanya-tanya sih? Enggak macam-macam lagi tuh sama kamu. Serius. Saya mah ibu-ibu guru juga. Kalau ditelepon sama teman guru, jangan mendayu-dayu. Ya. Ya sudah, sekarang ibu gurunya kita dengar selawat. Ya. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih. Kita semua yuk semua. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidi bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa, para kepala sekolah yang hadir di tempat ini, baik sekolah negeri maupun swasta, ibu bapak guru yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus adik-adik saya pelajar SMA 2 Banjarmasin yang cewek-cewek yang cantik-cantik dan cowoknya yang cakep-cakep. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa mau uangnya Pak Ustadz? Ayo. Wah, ini pintar ini, belum ditunjuk sudah naik. Sini kau ya. Oke. Sebelum saya jawab, sebelum saya kasih, kau harus jawab dulu pertanyaan saya. Ya. Siapa namamu? Fix Evan. Fix Evan. Evan. Oh, nama bule sedikit. Fix Evan Yanuardo. Oh, kau keturunan bule? Enggak ya. Kelas berapa, Dek? Kelas 10. 10 itu waktu saya, berarti kelas berapa ya? Oh, kelas 1 waktu saya. Siapa namanya Presiden Indonesia? Joko Widodo. Siapa yang menang Pilpres? Prabowo. Siapa wakilnya? Gibran. Siapa nama Gubernur Kalsel? Paman Birin. Oke. Siapa nama kepala sekolah SMA 2? Siapa nama kepala sekolahmu? Astagfirullah. Sudah, kalau begitu siapa nama penceramah? Bapak Daas Latif. Oke, ini. Tunggu dulu. Pertanyaan berikutnya. Jawab baik-baik. Jangan kau lihat temanmu, lihat mata saya. Berapa anaknya Nabi? Apa, Pak? Anaknya Nabi? 7, Pak. Nah, kau lihat di cakas bocor juga. Oke. Siapa nama anak terakhirnya Nabi? Nah, sudah. Oke, kalau begitu tanggal berapa Nabi wafat? 12. Sudahlah, sudah kasih kau. Iya. Mana kepala sekolah? Bapak kepala sekolah, bagaimana perasaan Bapak tadi? Murid Bapak tidak kenal Bapak. Bagaimana perasaannya Bapak? Ya. Sangat menyedihkan, Pak. Oke. Silakan, monggo Pak. Dek. Stephen.
Kau dengar baik-baik. Kau tahu Jokowi, kamu tahu Prabowo, kamu tahu Gibran, tapi demi Allah mereka nanti tidak akan menolongmu ketika kamu mati. Ibu-ibu tahu Dasat Latif, ibu-ibu tahu Susilo Bambang Yudhoyono, ibu tahu gelar-gelar para artis Korea, tapi demi Allah mereka tidak akan mencarimu di padang mahsyar kelak. Siapa yang mencari kita? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak kepala sekolah saja baru satu di depan muridnya, dia tidak tahu namanya, kecewa masa Allah kita. Begitu juga saya, kalau ada nama siswa saya suruh siapa nama saya dan dia tahu, tidak tahu alamat, dia tidak bakal lulus mata kuliah saya. Iya, bagaimana Rasulullah, orang yang mencintai kita dunia sampai di akhirat, yang memberikan syafaat nanti di akhirat, lalu disebut siapa nama anak Nabi kita tidak tahu. Mana bukti kalian cinta kepada Rasul? Mana bukti kalian sayang kepada Rasul? Keluarga Nabi kalian tidak tahu. Ketika saya tanya nanti itu, pasti dia tahu Ronaldo, pasti dia tahu Lionel Messi, pasti dia tahu Lee Min Ho. Tapi semua itu tidak ada akan kaitannya dengan hidupmu di dunia maupun di akhirat. Maka kita datang peringati maulid ini, salah satu tujuannya memperkenalkan sejarah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya yakin kalau ada ibu guru saya tanya, pasti ada juga tidak tahu. Mau tes? Ayo, mau tes ibu guru? Mau tes? Ayo, siapa mau buat saya ibu guru? Ayo ibu guru, nah, sini ibu guru. Nah, mana mic-nya? Mana mic-nya? Ayo. Nah, tapi sebelum saya kasih, saya tanya ibu, jangan memang kasih malu ibu guru. Nah, itu ibu guru apa bukan? Hah? Ibu guru? Nji. Tabe. Ini bu. Pertanyaannya langsung saja ibu. Berapa istri Nabi? Ini bu guru, jangan kasih bocor soal. Bagaimana muridmu tidak kerjasama? Itu yang saya tanya tadi. Berapa istri Nabi? 16. Berapa? 14. Berapa? Ini ibu pantas murid selalu kerjasama sekarang. Kalau bukan ibu yang ditanya, ibu diam. Nanti gilirannya ibu baru ngomong. Berapa istri Nabi? 13. Istri ketiga siapa namanya? Maimunah. Betul salahnya. Ayo. Nah, sudahlah saya kasih juga uang 100 ibu. Oke, bu-ibu. Istri Nabi ada 13, ya. Istri ketiga namanya Aisyah. Oke. Ayo dek. Anak-anak Nabi. Kau dengar tadi 7. Belen-belen juga ini. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. 7 anak Nabi. Sudah, kita tidak usah cerita sejarah secara detail. Saya hanya ingin kasih oleh-oleh buat adik-adikku semua ini yang belajar. Adik-adik percaya enggak? Saya juga pernah jadi SMA. Percaya? Ya. Saya dulu pernah SMP. Percaya enggak? Saya dulu pernah SD. Percaya? Ya. Dan waktu itu saya tidak pernah membayangkan saya bisa hadir berdiri di depan sini. Waktu saya dulu sekolah tidak pernah saya bayangkan saya bakal bisa ceramah di depan Presiden Jokowi sampai 10 kali. Saya tidak pernah membayangkan bisa pergi ceramah, pergi ke Amerika.
Saya tidak pernah membayangkan ketika saya menjadi cleaning service. Saya pernah jadi cleaning service, Dek. Di travel paling terkenal di Makassar. Saya tidak bisa bilang sama koordinator kebersihan, tidak usah gaji saya, tapi kalau ada undian umroh kasih masuk nama saya. Sampai tutup kantor itu tidak dapat. Tapi alhamdulillah Ibu, saya sudah 9 kali haji. Umroh tidak terbatas berapa kali sudah saya umroh. Hebatnya orang membayar kalau pergi haji dan umroh, saya gratis. Dan orang kalau pergi haji umroh pasti pulang habis uangnya. Saya pergi gratis, pulang bawa uang. Apa resepnya? Kau dengar baik-baik. 1, adik-adik boleh contoh ini, boleh tidak. Jangan pernah kau keluar rumah tanpa wudhu. Itu yang saya amalkan dari kecil. Ini sunnah. Kalau kalian meneladani Nabi, mana judulnya nih? Kadada. Mana penceramanya juga? Badek Gaga, kasihan titelnya. Kasih saya sedikit. Kasih titel saya, kasihan. Nggak gampang itu dapat titelnya pian sabarataan. Bubuhan Bugis. Kalau ditulis itu nama saya, 5 gelar saya, Bos. Doktor 2. 1 doktor dalam negeri, 1 doktor luar negeri. Sebagai pengetahuan saja, Dek, kalau kau lihat namanya orang gelarnya DR depan, berarti dia S3 dalam negeri. Kalau kau lihat gelarnya di belakang PhD, PhD, berarti S3-nya luar negeri. Das Atlatif dua-duanya, Bos. Sarjana waktu itu saya jalan kaki, Dek, pergi sekolah di UIN. Tapi 2 sarjana saya, 1 sarjana komunikasi, 1 sarjana hukum Islam. Waktu saya kuliah jadi loper koran, pakai sepeda BMX, dicuri lagi sepedaku. Sampai sekarang saya belum tahu siapa yang curi, kurang ajar. Masya Allah. Ngontrak, makan kadangkala tidak jelas. Saya masuk pegawai catering, namanya Bapak Reza, orang Raha. Saya bilang, orang bau-bau, Bapak Reza, tidak usah gaji saya. Cukup saya bawa makananmu semua ke kantor-kantor dengan syarat digaji saya. Cukup kasih makan saya 2 kali sehari bersama adik saya, namanya Lukman. Alhamdulillah. Ya. Kada usah kau lihat itu, ini yang ceramah. Ini memang kalau kita bikin ceramah banyak sekali godaan setan. Orang cuma lewat, lihat lagi semua. Ini saja kau lihat. Adik-adik sekalian, resep pertama, biasakan wudhu. Itu sunnah. Rasulullah mau tidur sekalipun beliau wudhu. Nah, bagaimana caranya? Sabarataan semua ini. Kalian kan pasti mandi. Iya. Atau ada di sini malas mandi? Saya saja sekarang sudah 3 kali mandi. Ndak usah kau baku tunjuk. Kentara juga itu yang ndak mandi pagi, bau keteknya. Coba lihat, adek-adek. Kan kalau pagi mandi. Ibu-ibu kalau mau keluar ngajar kan pasti mandi. Adik-adik putri kalau mau keluar kan pasti mandi. Maka selesai mandi kau langsung wudhu. Ambil wudhu, selesai. Kalau sudah wudhu, Ustadz, apa kelebihannya? Orang yang selalu ada wudhu. 1, dengar kata Nabi. Kata Allah dalam Quran, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah. Kalau Allah telah cinta kepada ibu bapak guru, adik-adik sekalian, kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Lihat ini bapak-bapak depan kita nih. Berapa banyak berkredit di bank? Gara-gara apa? Selera istri. Bujur kalau? Bujur banar. Ngambil pinjol untuk apa? Belikan emas istri.
Apalagi kalau istri sudah bilang pokoknya, kada bisa dilawan sudah itu. Iya, berapa banyak perempuan akhirnya berurusan dengan dosa karena cintanya kepada lelaki. Kalau Allah telah cinta kepada kalian, kecil buat Allah kasih kamu masa depan. Kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Allah cuma minta cintai saya, maka saya akan cintai kalian. Bagaimana cara mencintai Allah? Salah satu di antaranya, biasakan selalu wudu. Saya bilang tadi kecil lah dia. Tengok lagi so. Kau tengoklah dulu itu. Siapa beliau? Wakil gubernur. Wakil wali kota. Oh ya Pak, silakan Pak. Ya. Oke, sudah? Sudah. Ibu-ibu, ibu sayang enggak sama anak? Berapa banyak ibu dia rela tidak beli baju baru demi anaknya bisa baju baru? Kenapa? Karena sayang sama anak. Jadi kalau Allah cinta sama kalian adik-adikku, kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Enggak masuk di akal kan saya bisa dokter 2. Enggak masuk akal. Mungkin ada orang dokter 2 tapi sama-sama negara. Mungkin ada orang 2 dokternya tapi beda jurusan. Sama jurusannya. Saya beda negara, waktu yang sama, beda disiplin ilmu. Itu hal yang tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Ibu-ibu, bisa ndak hamil ndak pernah disentuh laki-laki? Adik-adik belajar ilmu biologi? Bisa ndak perempuan hamil tidak pernah ada? Ndak bisa menurut ilmu kedokteran. Iya toh? Ndak mungkin. Itu yang kau lihat itu bukan ndak ada suaminya, dia sembunyi-sembunyi. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada artinya teori ilmu biologi. Mana buktinya? Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki. Tapi kalau Allah berkehendak jadi, itulah Isa Al-Masih. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Beleng-beleng. Adik-adik, bisa ndak orang hidup dalam perut ikan? Bisa ndak? Menurut akal sehat ndak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Nabi Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan hidup. Adik-adik sekalian, bisa ndak manusia dibakar dalam api yang sangat besar masih bisa hidup? Ndak mungkin menurut ilmu fisika. Tapi kalau Allah mau, Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, justru kedinginan. Kalau Allah yang mau, kecil ini dunia. Maka adik-adik kalau mau dicintai Allah, kemana-mana kau ada wudhu. Kalaupun kau tidak dikasih apa yang kamu minta, percaya apa yang kamu minta tidak baik buat kamu. Contoh, nih, saya dulu tamat SMA, mau jadi dokter. Ikutlah saya bimbingan khusus. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya nasar puasa kalau saya lulus. Saya pun ikut nasar puasa. Begitu keluar pengumuman, tidak ada nama saya. Saya coba lagi tahun berikutnya, tetap tidak lulus. Coba lagi tahun berikutnya, tetap tidak lulus. 3 tahun berturut-turut saya mau jadi dokter. Tapi saya hanya lulus di Sospol. Sekarang saya jadi dosen di Universitas Hasanuddin, jurusan ilmu komunikasi. Kawan saya yang tidak pernah menang nilainya dibanding saya, dia lulus fakultas kedokteran waktu itu. Sekarang dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya tanya, kau pulang lebaran? Tidak, rugi-rugi kau jauh-jauh cari uang. Kau tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustadz. Dalam hatiku, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Sekarang saya tidak pernah pusing soal tiket. Kemana-mana saya pergi selalu tiket gratis.
dan bisnis kelas. Kadangkala private jet. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang Allah tahu. Dan kenapa saya tidak lulus kedokteran? Allah tahu. Saya tahu jawabannya ketika saya kuliah di Sospol. Pulang saya kuliah, tabrakan jalan raya dekat Unhas. Saya tolong turun tolong yang tabrakan. Dia yang tabrakan, saya yang mau pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat ceceran darah di jalan. Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'at, bagaimana kau mau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Kau boleh jadi ustadz. Kalau dokter spesialis, dia mengobati fisiknya. Das'at, kau jadi dokter, kau mengobati, jadi ustadz. Kau tidak usah mengobati fisiknya, tapi kau obati hatinya. Satu, orang yang selalu ada wudunya dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, maka apa yang dia minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, percaya bukan itu yang terbaik. Ada Ibu Erna Lisa di sini yang mengundang saya datang di tempat ini. Hah? Ada? Oh, balik sudah. Nah, saya datang di sini tuh beliau yang ngundang. Kalau sekolah mungkin kadakawa. Ya. Jadwal saya memang padat. Maka yang menghubungi saya lupa siapa namanya. Saya bilang silakan hubungi Pak Moti. Nah, saya ada jadwal dari tanggal 2 sampai 6 Oktober di Banjarbaru. Alhamdulillah saya dikirim ke sini beberapa jam untuk mengaspirasi semua dipenuhi. Ya. Sekolah saja saya tempat SMA sampai sekarang sudah berkali-kali minta belum terpenuhi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang kedua keutamaan orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa. Kok bisa? Coba lihat kalau adik-adik punya wudu, nggak mau itu jabat tangan sama perempuan. Saya waktu sekolah kalau naik mobil saya tidak mau kalau nggak banyak cewek di atas. Kenapa? Saya ada wudu. Nggak usah nanti rusak wudhu saya. Terpaksa naik karena mau ujian dan hanya itu yang ada. Oke, saya duduk di sini, dia duduk di sana. Dia duduk di sini karena hanya di sini yang kosong. Oke, saya duduk di dekatnya tapi waspada. Begitu sopir rem mendadak, saya pegang besi, saya tahan. Kenapa? Saya ada wudhu. Tapi coba kalau tidak ada wudhu saya, Dek. Aduh, belum direm sudah nyosor duluan. Ya, maka berarti orang yang selalu ada wudunya terhindar dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudunya, insya Allah menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Biasa kamu bilang, toh, biasa kita ibu-ibu bilang, toh, itu Ustadz tidak cakep. Tapi apa ya? Nah itu, saya memang tidak gagah ibu, saya tidak cakep, saya bukan selebriti artis pemain sinetron. Iya, saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? Iya Pak, coba kalau saya turun, Ustaz selfie Ustaz, selfie Ustaz, selfie Ustaz. Ulang Ustaz, kabur Ustaz, ulang Ustaz. Dalam hatiku, mukamu yang kabur. Ya, maka ibu-ibu kalau mau menyenangkan hati ketika dipandang wajah, tidak usah skincare. Skincare ibu, putih wajahmu, lehermu hitam. Iya toh? Merahnya lain-lain. Kayak merah habis dikena api. Iya. Lebih baik ibu wudu. Tidak cantik tapi penuh pesona. Ya coba adik-adik ini cewek-cewek, kau biasakan wudu. Insya Allah Allah terangi wajahmu. Yang keempat, orang yang selalu ada wudunya, dalam Al-Quran Allah jelaskan, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Bercahaya wajahnya. Sehingga nanti Nabi berkata, saudara umatku, silakan kau baris di depan saya.
maka umat Islam berbaris di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri mereka bercahaya wajahnya karena wudhu. Maka ada juga nanti mau masuk barisan Nabi. Tabe. Izin. Saya umatnya Nabi. Dilihat sama Nabi. Hehe. Kenapa kau masuk barusan saya? Saya umatmu ya Rasul. Kalau kau umatku, kenapa mukamu hitam? Maka saudara-saudara sekalian, oleh-oleh pertama hari ini, adik-adik. Oleh-oleh pertama hari ini, biasakan wudhu. Bayar enggak? Bayar tidak? Susah tidak? Gampang kan? Coba kau amalkan. Yang kedua, oleh-oleh yang selalu Nabi lakukan. Kita contoh Nabi pada maulid kali ini. Tiada hari tanpa sholat duha. Tiada hari tanpa sholat duha. Ustadz, bagaimana caranya sholat duha? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Waktunya malam hari, syaratnya harus mutlak sudah tidur. Ibu tidur jam 12, bangun jam 12.30 malam, setengah 1 dini hari, sudah boleh sholat. Tapi waktu paling bagus sepertiga di akhir malam, kira-kira setengah 4 sampai dengan jam 4. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat yang lain. Bacaannya sama sholat yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud ya niatnya tahajud. Kalau duha niatnya duha. Waktunya pagi hari. Jam berapa? Kira-kira jam 7 sampai menjelang duhur. Kira-kira setengah 12. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat bagus, 4 rakaat utama, 6 rakaat lebih baik lagi, 8 rakaat spesial. Maka modal saya dek, sejak tahu ini namanya sholat duha, saya selalu sholat duha. Waktu sekolah tiada hari tanpa sholat duha. Kalau bunyi bel istirahat, orang pada lari ke kantin. Saya ke musola. Saya sholat duha. Selesai sholat duha, saya mohon kepada Allah. Ya Allah, saya sadar orang tua saya miskin. Tapi jangan pula kau miskinkan ilmuku. Ya Allah, mudahkan pikiran saya menerima pengetahuan. Ya Allah, lapangkan hati saya dalam menerima pengetahuan. Cerdaskan saya supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya. Doa. Selesai doa, barulah saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari teman anak yang kaya tapi bodoh. Kan banyak itu anak orang kaya beleng-beleng. Ada PR dasar, ada. Kerjakan dulu. Tenang, saya kerjakan kau PR-mu, tapi belikan saya makan. Barter. Saya pulang dari musola dibilangi kawan saya, kampungan dasat. Saya bilang, tidak apa-apa, daripada kau tidak ada kampungmu. Ayo. Saya dihina, dilecehkan, saya tidak pernah membalas. Saya cuma bilang dalam hati, kau boleh hina saya sekarang, tapi tunggu saya 15-20 tahun yang akan datang, kita lihat siapa yang bisa bermartabat. Saya dulu belum ada, kita belum tahu namanya bully. Kan nanti ada medsos baru kita tahu namanya bullying. Dulu tidak ada kita tahu. Kau tahu enggak saya dibully? Kalau teman-teman saya keluar, kadangkala saya dikuncikan di kelas sendiri. Kunci dari luar. Kawan saya begitu, saya diremehkannya. Tapi saya diam saja. Kenapa? Waktu itu saya dari kampung. Saya SMA di Makassar. Kampung saya kurang lebih 5 jam naik mobil ke Makassar. Saya kadangkala itu pernah sepatuku dimasukin itu kalau saya kumpul dia cerita sama teman SMA, dimasukin apa? Lipan. Untung ada teman saya waktu itu perempuan, dia bilang jangan kau pakai dasar, ada lipan di dalam. Saya sering, tapi saya tidak pernah balas, saya tidak pernah sakit hati, saya belajar saja. Mudah-mudahan Allah angkat derajat saya nanti. Teman saya yang bully saya sekarang itu bangga dia sekarang kalau ketemu sama saya, dia foto, selfie. Maka dedek sekalian, sholat duha. Kalau kau jelek mukamu, jangan pula sifatmu jelek. Kalau kau miskin, jangan pula miskin ibadahmu, perkaya ibadahmu, sholat duha. Sekarang sepupumu mungkin belum
anggap kamu. Sekarang mungkin teman kelasmu masih meremehkan kamu, tapi kau dekat dengan Allah, takarrub ilallah, kau lihat 20 tahun yang akan datang, mereka akan datang berbangga punya teman seperti kamu. Tapi kalau kau sudah goblok, nakal, jelek mukamu, bau mulutmu, orang mengajar kau tidur, ya, ayo sholat duha. Ustadz, bagaimana caranya? Masuk wudhu, sudah wudhu menghadap kiblat, boleh ucapkan niatnya, boleh juga tidak. Kalau mau niat ucap usolli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak tahu bahasa Arab, boleh bahasa Bugis, boleh bahasa Banjar, boleh bahasa Indonesia. Saya niat sholat duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak tahu juga itu Ustaz, paling gampang berdiri tegak menghadap kau ke kiblat, baru kau bilang Tuhan sholat duha ya, Allahu Akbar. Boleh, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih sama yang tadi, Allahu Akbar. Daripada kau tunggu hafal usolli, kalau kau tidak hafal, tidak sholatlah kau. Usolli, 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 usolli. Dia duduk, selesai sholat. Kenapa tidak jadi sholat deh? Saya lupa usollinya Ustaz. Tidak mesti. Ya, ibu-ibu, bu, mau bantu suami cari nafkah, mau murah rezekinya, sholat duha. Bagi kita orang Islam, kalau percaya Quran, percaya hadis Nabi, percaya bahwa rezeki Allah yang ngatur, bukan karena guru kita dapat rezeki semata, bukan. Karena kalau guru buat rezeki semata-mata karena pekerjaan, maka semua guru pangkat golongan sama, mestinya kekayaannya sama. Buktinya sama pangkat golongannya, sama jam kerjanya, sama tempat kerjanya. Ada yang makmur, ada yang banyak kreditnya. Iya toh? Bagi kita orang Islam, pendatang yang mendatangkan rezeki, 1, surah Al-Waqiah dibaca tiap hari. 2, baca sholat duha minimal 2 rakaat. 3, sedekah. 4, silaturahmi. Ini yang mendatangkan rezeki. Daripada ibu-ibu cari muka sama kepala dinas. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Cari muka sama wakil wali kota. Adakah di sini? Oh, mohon maaf. Aduh, saya tidak lihat. Mohon maaf Pak. Aduh, capek. Ini paling lama 5 tahun. Terpilih lagi ya 10 tahun. Kalau kada terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Habis. Daripada cari muka sama manusia, mending cari muka kepada Allah. Dan saya bisa buktikan hari ini. Sholat duha tidak dibayar. Yang ketiga, biasakan ini sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu lakukan. Sebelum kau keluar rumah, berdoalah. Sebelum keluar rumah sudah ada wudhu. Kemudian pakaian yang islami. Ini adik-adik, ini putri. Itu laki-laki tergantung perempuannya. Dengar, mau bukti? Coba lihat kalau ada laki-laki kumpul lewat cewek, kalau pakai jilbab paling diganggu apa? Assalamualaikum, bau sorga nih dek. Paling diganggu itu. Tapi coba kalau yang lewat, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, sempit bajunya jalan. Apa kata cowok? Cewek jungkir balik dong. Iya toh? Dek, pakai jilbab tapi yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Pakaian dalam Islam. Dengar ini ibu-ibu. Ibu-ibu guru, ajarkan kepada dedek kita. Kalau ibu hanya ngajar, cuma terima gaji tiap bulan. Tapi kalau jadi pendidik, anakmu jadi ustazah, anakmu jadi ustadz, anakmu jadi orang hebat bermartabat, kamu dapat pahala meskipun kau sudah pensiun. Tapi kalau cuma ngajar 1 tambah 1, itu aja kau dapat gaji.
Tapi ketika kita lihat anak-anak didik kita berpakaian tidak sopan, panggil. Saya dosen, sama-sama kita pengajar. Ibu pengajar di SMA saya atasnya dikit. Kalau mahasiswa saya tidak sopan pakaiannya, saya panggil, sini dulu dek. Kau cantik betul pakaian seperti itu dek. Cuma lebih cantik lagi kalau lebih sopan. Kalau dia masuk kelas, saya suruh keluar dulu. Kenapa harus saya disuruh keluar Ustadz? Kau mengganggu konsentrasi saya. Kau enak duduk di situ kelihatan pahamu, saya yang hilang hafalanku. Ya toh Pak? Bujur kalau mana ada laki-laki tidak suka itu? Barang bagus. Ya toh dek? Betul. Mana? Ya, kau sembunyi aja dicari, apalagi kalau kau sudah pamer. Dengar baik-baik. Ibu guru, bapak guru, kalau kita lihat adik-adik kita berpakaian tidak senonoh, panggil. Sudah dikasih tahu, belum juga dengar, konsultasi dengan dewan komite. Biar dewan komite yang beritahukan orang tuanya. Jangan masa bodoh, supaya apa? Ini jadi amal buat kita semua. Anak-anak kita selesai bermartabat, kita juga bangga. Dek, pakaianmu bagus, tapi sekolah ini bukan pakaian begitu di sini, dek. Nah, kalau mau kau tidak pakai jilbab, mau kau jilbabmu sempit, silakan, tapi jangan dalam kelas. Nanti kalau kau ke mall serah, biar kau mau telanjang. Sekarang perempuan dibilang modern kalau sempit bajunya. Makin sedikit katanya bajunya makin modern. Kalau begitu paling modern kambing. Nggak pakai baju. Ya, dek, satu, menutup aurat. Kalian juga para cowok, boleh main futsal, mini soccer, silahkan. Tapi jangan kau pakai yang kelihatan pahamu. Dosa. Sama perempuan tidak pakai jilbab kalau kelihatan pahamu. Auratnya laki-laki mana Ustadz? Pusat sampai lutut. Jadi kalau kelihatan pahamu dosa. Anda Ustadz tidak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua. Sudah lama tidak lihat paha. Atau kawanmu cowok. Hati-hati. Dua, syarat pakaian. Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Pakai jilbab tapi sempit. Tidak boleh. Sudah pakai sempit, warna jilbabnya seperti lagi warna kulit. Jadi laki-laki membayangkan, berimajinasi, sama aja kita lihat aslinya ini. Kadang perempuan saya bingung, pakai jilbab susah. Dia ikat lehernya 3 lapis, ada kayak kembang-kembang, diikat di lehernya. Akhirnya bajunya sempit, roknya juga sempit, jalannya menderita betul. Dipanggil, iya bu. Beleng-beleng. Coba kalau bayangkan bagaimana repotnya ini tadi seandainya dikejar anjing. Bagaimana bulan? Coba kalau ibu longgar, langsung lari. Iya toh? Ya. Yang ketiga syarat pakaian, pantas. Kalau saya ibu guru pantas tidak berpakaian begini. Kalau saya bapak guru pantas tidak saya berpakaian begini depan mahasiswa saya. Tanya kepantasannya. Saya wanita muslimah pantas tidak berpakaian begini. Saya remaja masjid pantas tidak berpakaian begini. Saya guru penceramah pantas tidak berpakaian begini. Dan pakaian seperti ini deh, alhamdulillah menghindari saya dari dosa. Coba kalau saya pakaian begini, tidak mungkin saya masuk tempat karaoke. Iya toh, masuk begini orang bilang, astagfirullah Ustaz, sudah jalan sesat Pak Ustaz. Tidak mungkin saya masuk ke panti pijat. Iya toh, maka ibu-ibu kalau mau suamimu tidak ke jalan maksiat, suruh pakai gamis. Pak, pakai gamis keluar. Cuma ada di Makassar, dia bilang Ustaz sudah pakai gamis keluar. Di mobil dia gantinya Ustaz. Sebenarnya sudah kuataknya itu berarti jahat. Dedek, pantas. Coba saya kalau pakai begini, tiba-tiba ada cewek lihat lewat, dilihat juga tapi sekedarnya saja.
Nah, sudah. Nah, sudah. Masa saya mau begini? Wih. Berarti dengan pakaian begini kita juga bisa terhindar dari dosa. Yang keempat syarat pakaian yaitu indah. Alhamdulillah Al-Quran tidak melupakan keindahan dalam berpakaian, cuma dengan syarat indahnya nomor 4, nutup auratnya nomor 1. Nah, sunnah. Kalau Rasulullah itu digelari dari kecil, usianya di bawah 5 tahun, sudah dipanggil anak lelaki berjubah putih. Karena Nabi kemana-mana jubahnya putih dan kudung serbannya pun putih. Itulah sebabnya saya juga selalu pakai putih-putih. Itu sunnah. Boleh enggak pakaian hitam? Boleh, tapi Nabi tidak suka pakaian hitam. Nabi lebih senang pakaian putih. Artinya kalau kita ikuti Nabi sunnahnya, mudah-mudahan dengan cinta kepada Nabi, Nabi juga nanti akan cinta kepada kita dan memberikan syafaat. Ya, doa. Sudah pakaian begini, sudah wudhu, keluar rumah, doa dulu. Doanya, dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berdiri dari kursi, lalu menghadap menuju ke pintu. Sebelum keluar pintu baca doa. Bismillahi tawakkaltu la haula wa la quwata illa billah. Kaki kanan dulu. Kata Nabi, kalau dia baca seperti ini sebelum keluar rumah, kaki kanannya 1 pahala. Kaki kirinya gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumahmu 300 meter dari sekolah, PP 600 meter. Berapa langkah pahala yang kamu dapat? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri hapus dosa kecil. Apalagi kalau pian jalan begini. Berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau sampai di sekolah dia keliling semua. Berapa langkah kaki? Ustadz, bagaimana kalau naik motor? Alhamdulillah, rodanya dihitung. Kali 2. Kalau naik mobil, alhamdulillah 4 rodanya kali 4. Kenapa lebih mahal? Karena naik mobil pakai bensin. Jalan kaki karena pakai bensin. Allah Karim. Coba diamalkan ini. Setiap mau keluar rumah, tiba-tiba di jalan ditabrak mobil, bak, mati. Matinya dalam keadaan syahid. Kenapa? Menuntut ilmu adalah jihad fisabilillah. Mengajar adalah jihad. Cari nafkah adalah jihad. Ketika dia pergi dan ditabrak, dia sudah mati dalam keadaan jihad. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya berserah diri, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Coba, enak, gampang kan? Sudah hafal ini doa, dek? Hafal? Kalau kau tidak hafal berarti kau tidak pernah sholat. Ada dalam doa iftitah. Coba kita ulang lagi oleh-oleh hari ini supaya ada faedah. 1, wudhu. 2, pakaian islami. 3, sholat duha. 4, doa setiap mau keluar rumah. Yang kelima, Bapak saudara-saudara sekalian, usahakan selesai sholat maghrib kalian sholat taubat. Di sekolah pasti ada dosa. Maka sebelum tidur malam hari kita sholat taubat. Selesai sholat maghrib. Berapa rakaat? Maksimal 6 rakaat. Namanya sholat sunat awwabina atau sholat sunat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 2 rakaat? Boleh kalau cuma 2 rakaat saja. Boleh. 4 rakaat juga boleh. 6 rakaat paling banyak. Sudah itu, sujud terakhirmu dalam sholat taubatmu, kau minta kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa kesalahan saya hari ini ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Saya khilaf. Yang paling penting ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Karena tanpa hidayah dari Allah biasanya kita ulang. Itulah sebabnya kita minta dalam doa Quran, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau gelapkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba ya Allah setelah engkau berikan hidayah. Karena tanpa hidayah biasanya kita tobat hari ini, besok kita ulang. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil.
Coba lihat kalau ibu hamil melahirkan. Tobat-tobat toh. Tobat Pak, tidak mau lagi saya hamil. Terakhir ini Pak, tidak mau lagi saya. 3 bulan kemudian, hamil lagi. Ya, tobat. Dan yang keenam, adik-adik sekalian, ya, muliakan orang tuamu. Saya tidak cerdas-cerdas amat, tapi saya selalu pegang, minta ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Dan permintaan paling spesial buat kita anak dari bibir ibu. Jadi kalau kamu mau baik hidupmu, mutlak muliakan orang tuamu. Tidak ada dalam Islam namanya broken home. Tidak ada. Kalau broken home gara-gara bapaknya nakal, broken home, mestinya Nabi Ibrahim broken home. Kenapa? Ibrahim bapaknya Asor, nyembah berhala. Tidak ada itu. Tidak ada bapakku Ustaz, tidak ada ibuku. Mestinya kalau begitu alasanmu, Nabi Adam broken home. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Tidak ada itu. Adik-adik sekalian, cara memuliakan orang tua, jelas, buka kitab Durratun Nasihin. 1, kalau kau dipanggil, jawab. Dengar kisahnya. Seorang pemuda rajin ibadah, Jurais, hebat sekali beribadah, dihukum oleh Allah. Gara-gara apa? Dipanggil ibunya, dia lagi sholat sunnah, bingung, saya teruskan sholatku atau saya jawab ibuku. Dia tidak jawab ibunya. Akhirnya ibunya bersumpah, jangan mati Jurais ketemu orang jahat. Setengah mati saya lahirkan, saya besarkan, saya panggil tidak menjawab. Padahal ibunya tidak tahu anaknya lagi sholat. Lagi sholat aja, wajib kau jawab panggilan ibumu. Sholat hukumnya apa? Menjawab panggilan ibu? Wajib. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Kalau lagi sholat, Allahu Akbar. Kalau laki-laki, das'at, maka cara jawabnya, Allahu Akbar. Dengan catatan, kasih tahu dulu mamamu. Mak, besok-besok Pak, besok-besok Bapak panggil saya Allahu Akbar, berarti saya lagi sholat. Karena kalau dia tidak tahu, nanti dia bilang kurang ajar. Das'at, Allahu Akbar. Das'at, Allahu Akbar. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, bertepuk. Fatimah. Tapi kasih tahu dulu. Mak, besok-besok kau panggil saya lagi sholat. Fatimah. Kurang ajar, dia kira saya tepuk pramuka. Ya, itu saja orang sholat wajib menjawab panggilan orang tua. Apalagi kalau kau cuma main game. Anak-anak kita sekarang lebih sopan sama ceweknya daripada sama orang tuanya. Baru 2 bulan pacaran sama ceweknya sudah panggil papi mami. Wah! Kelakuannya semua ini. Kau juga bodoh. Cuma modal stiker dikirimi tiap malam, lope-lope. Dia sayang betul sama saya. Apa itu stiker? Stiker. Sudah makan sayang. Emosi saya lihat perempuan dibodoh-bodohi sama laki-laki. Kalau sudah malam video call. Hai sayang, coba lihat bibirmu deh. Keluarin sedikit. Lama-lama dia bilang, anu dong lehernya putih betul. Anak mami kak. Coba lihat buka satu kancingnya. Ini semua ini. Cewek. Dengar. Kalau terjadi insiden, percaya kamu yang paling rugi. Tanya ini laki-laki semua. Mau ndak dapat istri yang second hand? Sebejat-bejatnya laki-laki, dia tetap cari yang original. Kami laki-laki pasti tetap cari perempuan baik. Bagaimana kalau kita jadi orang hebat? Istri kita tadinya pacaran seenak-enaknya waktu sekolah dan kuliah. Begitu kita jadi orang hebat, pidato depan, mantan cowoknya ada di bawah. Dalam hatinya, banyak ceritamu. Itu istrimu dulu saya bawa ke kosan saya.
Adek, hei, hei, nggak usah kau pacaran. Pacaran syar'i, hah? Mana ada pacaran syar'i? Modal 15.000, dibelikan roti 1, teh botol 1, autan 1 bungkus. Dikasih lagi ini supaya tidak digigit nyamuk. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Dek, kalau ada cowok yang suka kamu dan dia minta mana buktinya kau sayang saya, dek, kau ambil kertas bermaterai yang ada gambar Garuda, kau tulis surat perjanjian sama nama saya, mutmainnah, umur, alamat, dengan ini berjanji sepenuh hati akan menunggu lelaki yang bernama nama Abdurrahman, pekerjaan umur, akan menerima pinangannya, lamarannya setelah dia punya kerja dan bermartabat. Yang berjanji sepenuh hati, tanda tangan, stempel, kasih kalau meterai, bisa kau buktikan itu. Kalau dia melanggar bisa kau tuntut mencederai perjanjian. Ini minta bukti buka baju. Bleh. Apa dibikin, Ding? Kada ada, Kak. Pergi kita lihat-lihat bulan yuk. Di mana, Kak? Banjarmasin. Jauh betul lihat bulan. Nah, biar kau di rumahmu buka pintu kau sudah lihat bulan. Sampai di Banjarmasin sewa hotel. Sekarang ini memang peluang maksiat banyak. Karena bisa sewa hotel tanpa pakai KTP. Dia bisa oyo. Ini semua kelakuannya ini. Akhirnya pergi Banjarmasin. Sampai di Banjarmasin berdua dia dalam kamar. Namanya kau berdua laki-laki dengan perempuan. Itu sama ikan kau tutup sama kucing. Adek-adek. Ikan masukin kucing tutup sama-sama. Mana yang habis? Mana yang habis? Itu perempuan. Kucing. Pertama dia lihat, dek, halus bujur tanganmu ya. Iya dong, anak mami. Lama pergi lihat bulan. Pulang dari lihat bulan, tidak datang bulan. Kau rasa, mulailah kau gelisah. Curhat sama temanmu. Biasanya janggal begini sudah ada, belum datang. Ayo kita ke Alfamart, ada tes, alat tes positif. Mulai kau gelisah, makin hari makin membesar, takut ketahuan. Akhirnya di sekolah tidak muncul sekolah, alasan pi sekolah tapi tidak pernah masuk sekolah. Orang tuanya ditelepon. Karena ditahu orang tuanya akhirnya melarikan diri. Karena makin besar dia pergi aborsi ke bidan ilegal. Bidan ilegal karena ketahuan akhirnya dipenjara. Anaknya mati karena apa? Pendarahan. Gara-gara kemana kumpau pergi aku akan mengikutimu. Si mau. Hoi. Jangan kau mau dijadikan kelinci percobaan sama hidung belang. Dengar baik-baik ini cewek. Dengar baik-baik. Tidak usah kau pacaran. Semakin kau pacaran, semakin kau dihina sama laki-laki. Apalagi kalau dia mau, janganlah pacaran. Andai saja pacaran baik, pasti Islam membolehkan pacaran. Tidak dapat jodoh, Ustaz. Siapa bilang? Saya tidak pernah pacaran dengan istri saya sekarang. Tidak pernah kenal, tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal ibunya hari Ahad, Jumat saya lamar. 5 hari saja jaraknya. Waktu saya pergi lamar, ibunya bilang, kau lihat dulu anak saya. Tidak perlu. Lihat dulu fotonya, nanti Ustaz tidak suka. Tidak perlu, Bu. Kenapa? Bapaknya saya lihat fotonya gagah. Mamanya depan saya cantik. Saya bilang, pasti tidak jauh-jauh dari sini. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kecuali yang dibawa air sungai. Tidak pacaran juga.
Nanti sudah ijab kabul, baru pacaran. Kita saling menghormati. Kenapa? Selama ini tidak pernah saling bohong. Kamu pacaran dari SMA, saya menikah setelah sarjana, 7 tahun kau pacaran, berapa kali kau disakiti. Pasti setelah suami istri, kamu selalu bawa kebiasaanmu bertengkar. Kenapa banyak rumah tangga tidak saling menghormati suami istri? Karena terlalu lama pacaran. Tidak usah pacaran. Kau juga cowok. Hei, kau sekolah saja baik-baik, perbaiki sholatmu, muliakan orang tuamu. Kecil kau dapat perempuan spesial. Allah yang kirimkan kamu. Mana buktinya? Betul Pak. Makin pacaran, makin hina kamu. Lebih baik kau belajar. Sekolah yang baik. Insya Allah orang kaya datang bawa anaknya ke kamu. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, saya mau ulang. Ada adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih kau hadiah. Ayo. Masih ada, cepat. Anak-anak sekolah, bukan ibu guru. Anak sekolah. Ini dia. Oh, ini lebih hebat lagi. Kasih. Sudah follow saya? Ada HP-mu? Oh, sudah. Sudah follow Dasat Latif di IG? Belum. Nanti pulang follow Dasat Latif. Siap. Kau foto, kau share di history. Sekarang siapa namamu? Leni. Siapa? Leni Marlina. Ibu-ibu pasti tahu Ibu Leni Marlina kan? Artis zaman dulu. Leni, Pon. coba sebut sunnah yang saya jelaskan tadi. Sunnah. 1. Wudu. 2. Sholat duha. 3. Sholat tahajud. 4. Ya oke, apa lagi? Berpakaian putih. Apa lagi? Apa lagi? Ayo Leni. Menghormati orang tua. Oke, apa lagi? Berdoa sebelum berangkat keluar rumah. Oke, hadiah. Siap. Coba, inilah faedah maulid. Tapi tidak ada gunanya, Dek Leni, kalau kau cuma hafal. Ya. Minimal amalkan nanti. Sudah hebat sekali kalau mulai hari ini dan seterusnya kamu selalu ada wudhu dan sholat duha. Demikian, terima kasih Ibu Leni. Jangan Ibu. Oh bukan ya. Oke, mangga. Ya mangga. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Ada orang mau pergi tanah suci, rindu sekali Baitullah, tapi tidak ada duitnya. Ada juga orang yang hampir tiap tahun pergi tanah suci, tapi hanya karena ada duitnya. Yang tidak ada duitnya tadi diamalkan sunnah ini. Yang tadi pergi hanya karena ada duitnya dan dia tidak amalkan ini. Saya beri jaminan, mereka yang mengamalkan ini jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada yang pergi pulang pali tanah suci tapi tidak mengamalkan sunnah-sunnah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.